Sip. Jadi teman-teman kali yang paling mengasihkan 98.8 Citra FM. Halo sobat banget, sobat Citra, kita masih talk show spesial kesehatan bersama Puskesmas Wonosobo 1 dengan narasumber kita ada Mbak Sari ya. Dan kita masih membahas mengenai lansia ini yang memang sebenarnya ini penting sekali untuk kita simak ya Mbak. Iya. Ya, setelah tadi kita sudah membahas mengenai puskesmas memprioritaskan kepada lansia pada saat pelayanan, kemudian juga pelayanan di luar gedung pada lansia, dan cara menjaga kesehatan lansia di masa pandemi. Nah, untuk kali ini apa saja sih upaya meningkatkan kesehatan pada pra-lansia agar saat lansia itu tetap sehat? Nah, ini perlu sekali untuk kita tahu gitu ya, karena memang kita juga pralansia loh ya. Jadi memang banyak sekali mungkin kalau kehidupan kita sehari-hari itu mengkonsumsi makanan yang memang itu tidak sehat di masa mendatang gitu. Nah, ini gimana sih caranya untuk upaya meningkatkan kesehatan sebelum kita tua nanti biar kita tuanya itu tetap sehat gitu loh. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Ada beberapa tips untuk pralansia agar pas usia lansia itu tetap sehat ya. Saya bacakan. 1, meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat. Ya, makanan yang bergizi, menghindari MSG, menghindari pola hidup yang tidak sehat seperti bergadang, dan menghindari pola hidup yang tidak sehat ya. Merokok gitu ya. Iya, merokok. Alkohol apalagi. Alkohol, iya itu kan sangat memicu kesehatan, memicu gangguan kesehatan di usia lansia. 2, deteksi dini. Deteksi dini itu dengan melakukan pemeriksaan laborat. Misalnya 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Dengan pemeriksaan laborat tersebut akan diketahui angka-angka normal dan tidak normal. Ketika angka-angka tidak normal, nah ini yang perlu kita tidak lanjuti, harus konsultasi ke dokter supaya segera dilakukan perawatan atau pengobatan. Saya potong sebentar. Untuk pemeriksaan lab ini di puskesmas bisa? Bisa. Kalau misalnya mau pemeriksaan gimana? Saya mau periksa lab kayak gitu. Iya. Mendaftar dulu, Mas, nanti diwawancarai di BP. Di BP itu ada perawat yang menanyakan mau ngapain, keluarnya apa. Lah, biasanya pemeriksaan tersebut sesuai keluhan. Misalnya aku sering pusing. Ya, aku sering pusing, hilang timbul sebelah mana. Oh ini kamu menuju ke trigliserid, kolesterol, biasanya indikasikan seperti itu. Atau di puskesmas juga bisa ya untuk pemeriksaan rutin di labnya gitu ya. Bisa. Lanjut kan? Terus pengobatan penyakit apabila mempunyai penyakit degeneratif, misalnya keturunan gula. Ini harus sering nih, soalnya memang rentan sekali enggak tertular, menurun. Nah, degeneratif itu penyakit yang menurun, jadi rentan sekali untuk dapat warisan. Biasanya untuk gula. Hipertensi, gula, hipertensi, jiwa. Iya, ini masuknya ke degeneratif. Jadi memang ya keluarga yang punya penyakit lebih protek dibanding yang nyon sewu keluarga yang lebih sehat, nggak punya penyakit degeneratif. Terus pengembangan peran lansia, memaksimalkan kemampuan dan kemandirian. Maksudnya kalau pralansia dia mempunyai keterampilan yang menyebabkan dia lebih berguna pas lansianya, otomatis mempunyai motivasi. Ya, dengan motivasi tersebut lansia atau pralansia tersebut lebih percaya diri. Dengan percaya diri mereka lebih menjaga kesehatannya, nggak lesu, nggak ngelentur. Biasanya aku wis tua ngapa-ngapa ora iso mati wae. Ada seperti itu kan, banyak seperti itu. Lah, ketika dia merasa berguna, dia sudah tidak berguna gitu ya. Ketika dia merasa berguna, otomatis dia akan menjaga dirinya tetap sehat.
aku isih berguna, isih akeh manfaate, aku tetap kudu sehat. Nah, seperti itu. Iya. Itu motivasinya diantaranya. Jadi memang harus percaya diri itu perlu banget ya. Perlu. Udah lansia juga harus tetap Iya. percaya diri gitu ya. Oke, dan untuk meningkatkan kesehatan pada para lansia ini yang paling penting memang untuk pola hidupnya ya. Iya, Memang dari iya. kecil seharusnya dari Iya, diri udah iya. harus diajari untuk pola hidup sehat ya. Iya. Jadi untuk yang perokok, apalagi untuk yang suka minum alkohol, aduh itu kayaknya sangat itu banget ya Rentan. nanti sangat rentan ya, apalagi di usia lansianya itu pasti nanti akan untuk kesehatan juga gampang sakit, berpengaruh banget ya. Karena gini, jadi ada teman saya itu memang dia tidak suka dengan yang namanya minum air putih. Nah, itu kalau dia cuman kayak sakit ringan aja seperti demam, itu udah kayak sakit tipes gitu loh. Ya, karena daya tahan tubuhnya jelek. Gitu ya. Soalnya air putih itu kan basic dari darah. Kalau darahnya itu kotor, nyun sewune kebanyakan racun, ya daya tahan tubuhnya langsung drop, mudah sakit. Seperti nyun sewune nek dia suka bergadang, mesti dia lebih rentan sakit daripada orang yang dengan istirahat yang cukup terpenuhi 8 jam, mesti lebih sehat, konsentrasinya lebih maksimal dibanding mereka yang nyun sewu suka bergadang. Kalau saya sih nggak suka, saya suka tidur. Saya juga ya, jam 8 langsung klipuk. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini, jadi apa sih untuk prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan santun lansia? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu pelayanan kesehatan santun lansia itu gimana? Ya, ada beberapa prinsip untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan santun lansia di puskesmas ya. Satu, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Di antara yang tadi, ketika lansia masuk ke puskesmas maka diprioritaskan. Dua, memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses. Puskesmas menyediakan nyun sewu toilet yang memang santun lansia, terus dinding yang santun lansia, tangga ada yang tangga khusus disabilitas itu ada, nah itu santun lansia juga. Berarti sarana dan prasarana di puskesmas atau di rumah sakit yang santun lansia. Terus memberikan dukungan atau bimbingan pada lansia dan keluarga secara berkesinambungan. Ketika ada lansia yang memerlukan perawatan, bimbingan prioritas, maka kita memberikan edukasi kepada keluarga, kepada lingkungan, agar mereka lebih memperhatikan lansia tersebut. Terus melaksanakan kegiatan proaktif pada lansia. Contoh posyandu lansia, memang proaktif itu sangat berguna sekali mereka. Soalnya pelayanan kesehatan yang mendasar itu lebih ke desa masing-masing agar lebih terakses, mudah terakses untuk lansia. Terus melakukan koordinasi limprok dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup. Ini kita melakukan kegiatan harus ada koordinasi lintas program. Misalnya kita mau melaksanakan posyandu lansia, maka posyandu lansia itu harus ada pembina wilayah tersebut, tahu lansianya yang bermasalah dan tidaknya, terus ada perawatnya, ada dokternya, supaya di situ terjadi kesinambungan untuk para lansia yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Dan selain itu mungkin ada kalau saya lihat juga di puskesmas sepertinya kayak mau masuk ke puskesmas juga ada itu ya, tangga yang santunnya, ada tangga santunnya, ada yang buat pegangan gitu ya, dindingnya juga ada. Seharusnya ya ada khusus klinik, tapi di puskesmas satu karena minimnya ini ruangan, jadi belum dapat mempunyai klinik khusus lansia. Seharusnya sudah ada, jadi mudah-mudahan kedepannya ada ruangan. Mungkin bisa disampaikan ke Pemkab untuk membantu itu. Sudah ada perencanaan, tetap ada, tapi memang masih ada prioritas lain yang lebih penting. Dan untuk pertanyaan lagi nih, jadi apa aja sih penyakit yang memang lazim atau penyebab kematian pada lansia? Seperti yang kita tahu,
kadang ada juga yang Mbak itu sedok tapi penyakit tua kayak gitu. Iya Itu memang sebenarnya banyak. gimana? Ya. Kadang keluarga nyuwun sewu nggih, Nggih. ya karena memang saya punya lansia alhamdulillah Iya. di rumah punya lansia. Bapak saya kemarin malah sudah sedo November. Jadi sekarang ibu saya juga lansia. Iya. Lansia nyuwun sewu ada penyakit yang penyakit degeneratif juga Iya. sih, karena memang dasarnya usia lanjut dia jantungnya bengkak, PPOK. Jadi ini memang lazim banyak lansia nyuwun sewu yang tensi tinggi atau hipertensi nggih. Terus artritis atau radang sendi, kadang sing pegel-pegel. Iya, Dengkule Bu niki Bu nek bar Iya. sujud mboten saged menyat. Iya. Niku meh rata-rata Iya. nggih. Terus stroke, PPOK, Iya. penyakit paru obstruksi. Itu karena memang Sesek gitu ya atau zaman gimana? dulu kan banyak yang rokok nyuwun sewu nggih, walaupun laki-laki perempuan banyak yang rokok. betul. Terus tungku itu nggak punya gas kan, Oh, dulu iya. kan tungku itu kan asapnya kehirup juga Oh, iya, kan menyebabkan itu terjadi PPOK, gula atau DM, kanker, penyakit jantung koroner, ya termasuk kardiomegali itu jantung yang bengkak, nggih. Batu ginjal, gagal jantung, gagal ginjal, itu karena memang metabolisme lansia itu, tubuh lansia itu metabolismenya menurun. Ketika metabolismenya menurun, banyak penyakit-penyakit yang muncul. Dan mungkin itu juga ada faktor karena di pralansianya itu Pola juga hidup, gitu iya, ya, pola hidupnya hidup. ya. Iya, Oke, jadi iya. mungkin buat Sobat Citra yang masih dalam apa ya, ini umur produktif gitu ya, yang pralansia mungkin agar lebih berhati-hati lagi untuk Iya. menjaga pola hidup sehat gitu ya. Jangan Iya. lupa untuk setiap hari minum Air putih yang paling penting minimal ya, ya 1 liter, banyak Terus sayur, sayuran, buah itu yang buah, harus ya. istirahat yang cukup, Iya. olahraga yang teratur. Karena obesitas itu sangat memicu sekali penyakit-penyakit degeneratif kayak gula, Iya. hipertensi, terus stroke SNH. Terus stroke yang bukan karena tensi tinggi tapi Iya. karena kadar kolesterol triglyceridnya tinggi itu bisa menyebabkan. Itu terus kalau di puskesmas tuh bisa cek kolesterol, cek darah gitu Bisa triglycerid, kolesterol, gula, asam urat bisa. gitu, Bisa. Oke, kayaknya Dan kemarin harganya sih ada terjangkau yang sekali. ada yang tanya, maksudnya pengen cek-cek kayak gitu. Ada. Mungkin di puskesmas juga bisa ya. Ada ya. Oke. Dan buat Sobat Citra yang mau tanya kita masih sampai nanti pukul 11.